Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, jumpa lagi di YouTube channel English with Navita. So today we are going to learn about simple future tense. Oke, kita awali dari definition. Simple future tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi yang belum dilakukan atau belum terjadi, yang akan dilakukan di masa depan serta berakhir di masa depan. Oke, secara garis besar, simple future tense adalah tenses yang digunakan untuk membicarakan tentang masa depan ya. Menyatakan suatu aksi yang belum dilakukan, yang akan dilakukan di masa depan. Lalu, apa fungsi dari simple future tense? 1. Menyatakan suatu peristiwa yang akan datang. 2. Menyatakan sesuatu yang sudah diputuskan akan dilakukan. Yang ketiga, menyatakan suatu tawaran, ajakan, atau permintaan orang lain. Yang keempat, menyatakan keputusan untuk melakukan sesuatu tanpa rencana. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari simple future tense. Lalu kita lanjutkan ke formula atau rumus dari simple future tense. Simple future tense ini ada dua ya, yang verbal dan juga nominal. Yang verbal menggunakan kata kerja, nominal yang tidak menggunakan kata kerja. Oke, kita bahas dulu yang verbal, yang menggunakan kata kerja. Di sini ada bentuk kalimat positif, rumusnya subject plus will or shall plus verb 1 plus object, and then subject plus to be is MR plus going to plus verb 1 plus object. Lalu ada negatif, kalimat negatif, subject plus will plus or shall plus not plus verb 1 plus object. Lalu ada subject plus to be plus not plus going to plus verb 1. And then interrogative atau kalimat tanya, will or shall plus subject plus verb 1 plus object. And then to be is MR plus subject plus going to plus verb 1. Ya. Itu adalah rumus dari simple future tense yang verbal atau menggunakan kata kerja. Oke, kita lihat dulu perbedaan dari will, shall, dan be going to. Will digunakan untuk semua subjek. I, you, we, they, he, she, it, ya, dapat digunakan untuk semua subjek. Serta digunakan untuk memutuskan sesuatu secara spontan. Lalu ada shall. Shall ini hanya digunakan untuk subjek I and we. Ya, dikhususkan untuk subjek I dan juga we. Ini juga lebih banyak dipakai pada English British. And then be going to. Be going to digunakan untuk semua subjek. I, you, we, they, he, she, it. Be setelah subjek dapat diganti dengan is, or am, or are. Digunakan saat membuat keputusan dan merencanakan di masa depan. Oke, kita lihat perbedaan antara will dan juga be going to. Untuk shall ini sudah cukup jelas ya, hanya digunakan untuk subjek I dan juga we. Lalu apa bedanya dengan will dan be going to? Kita lihat contoh di bawah ya, nomor 1. My father called me. I think I will go now. And then, what are your plans for the future? We are going to open a cafe. Nah, yang pertama digunakan untuk
memutuskan sesuatu secara spontan. Jadi di sini untuk contoh yang pertama, I think I will go now. Sebelumnya ada my father called me. Nah, karena ayahnya menelepon, lalu dia akhirnya memutuskan secara spontan untuk I think I will go now. Jadi saya di sini akan pergi. Karena apa? Sebelumnya my father called me. Ayahku menelepon. Jadi digunakan untuk memutuskan sesuatu secara spontan. Lalu contoh yang kedua. What are your plans for the future? We are going to open a cafe. Nah, di sini we are going to digunakan saat sudah membuat keputusan dan merencanakan di masa depan. Jadi, saat ada yang bertanya, what are your plans for the future? We di sini atau kami di sini sudah membuat keputusan atau merencanakan apa yang akan dilakukan di masa depan. Nah, we di sini berencana untuk membuka sebuah kafe. Nah, jadi itu ya perbedaan antara will dan juga be going to. Oke, kita bisa lanjut ke bagian example atau contohnya. Contoh kalimat positif. John will join speech contest in London tomorrow. Yang negatif, John will not join speech contest in London tomorrow. Interrogative, will John join speech contest in London tomorrow? Oke. Nah, yang contoh yang kedua. Jane is going to finish her homework tonight. Negative. Jane is not going to finish her homework tonight. Interrogative. Is Jane going to finish her homework tonight? Nah, ini adalah contoh kalimat yang menggunakan simple future tense yang verbal atau yang menggunakan kata kerja. Kata kerjanya di sini yang mana? Setelah will, kita lihat contoh yang pertama will. Will join. Join di sini verb 1 ya. Kita menggunakan verb 1. Kita ikuti saja rumusnya will plus verb 1 will join. And the negative, John will not join speech contest. Okay. Will John join speech contest? Lalu ada contoh yang kedua. Ini menggunakan be going to. Jane is going to finish her homework tonight. Nah, be di sini kita ubah is karena subjeknya Jane. Jane kata gantinya she, dia perempuan. Jadi menggunakan is. Jane is going to finish her homework tonight. Lalu untuk kalimat negatif kita cukup tambahkan not setelah is. Jane is not going to. Lalu yang interrogatif, is-nya kita taruh di depan. Is Jane going to finish her homework tonight? Nah, seperti itu ya. Lalu ada formula simple future tense nominal. Setelah tadi kita membahas simple future tense verbal yang menggunakan kata kerja. Nah, ini simple future tense yang tidak menggunakan kata kerja. Oke, kita langsung saja bentuk kalimat positif. Rumusnya subject plus will plus be plus adjective or noun or adverb. Negative, subject plus will plus not plus be plus adjective or noun or adverb. Interrogative, will plus subject plus be plus adjective or noun or adverb. Oke, cukup mudah ya. Lalu kita lihat contohnya. For the example, kalimat positif. John will be in London tomorrow. Negatif,
John will not be in London tomorrow. Interrogative, will John be in London tomorrow? Oke. Di sini John will be, untuk kalimat positifnya ya, will be in London tomorrow. Lalu ada kalimat negatifnya, John will not be. Cukup tambahkan not setelah will dan sebelum be. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, will-nya kita taruh di depan. Will John be in London tomorrow? Oke, kita lihat contoh yang kedua. Naura will be a doctor next year. Naura will not be a doctor next year. Will Naura be a doctor next year? Oke, cukup jelas ya. Kita cukup mengikuti formula atau rumus dari simple future tense yang nominal. Lalu di sini ada construction atau singkatan. Nah, kalian juga bisa menyingkat saat menulis simple future tense. Oke, contohnya I will dapat disingkat I'll. You will, you'll. We will, willed. They will, they'll. She will, she'll. He will, he'll. It will, it'll. There will, there'll. That ill. That will, that'll. Will not, won't. Shall not, shan't. Oke, itu beberapa kata yang bisa kalian singkat dalam bahasa Inggris. Khususnya untuk will not dan shall not, cukup diperhatikan ya. Diubahnya bukan willn't, tapi won't. Shall not, shan't. Oke, lanjut ke adverb of time. Dari simple future tense. Ada tomorrow, besok. The day after tomorrow, besok lusa. Next week, minggu depan. A month later, bulan depan. Next year, tahun depan. Soon, segera. Tonight, malam ini. Later. Kemudian, by and by, sebentar lagi. Oke, yang terakhir ada exercise. Untuk kalimat yang pertama, kalimat positif. We will cook chicken soup tonight. Lalu kalimat negatifnya, ya, we will not cook chicken soup tonight. Interrogative, will we cook chicken soup tonight? Oke, soal yang kedua. She will be a baker next year. Kalimat negatifnya, she will not be a baker next year. Interrogative, will she be a baker next year? Oke, nah itu terkait tentang simple future tense. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami tentang simple future tense. Oke, thank you and see you on my next video.